Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Baru yang lalu kita pembukaan kitab, yaitu menceritakan bagaimana Syekh Ibrahim Al-Baijuri diminta oleh murid-muridnya untuk membuatkan sebuah kitab yang ringkas, yang mudah di dalam memahami ilmu tauhid. Di generasi ke generasi itu biasa begitu. Generasi yang sekarang minta kepada yang sebelumnya dibikinin kitab yang cocok untuk zaman sekarang. Nanti ganti zaman lagi begitu. Jadi tugasnya kiai-kiai, ulama-ulama itu mempermudah pemahaman umat gitu loh. Gimana umat itu biar lebih mudah paham tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama. Jadi jangan tambah dipersulit, jangan harus pakai dalil ini, dalil itu, hingga membuat orang terkadang kesulitan di dalam beragama. Nah, tugasnya kiai-kiai memudahkan mereka. Nah, kalau kelompok-kelompok yang mengajak kita kembali kepada Al-Quran, hadis, itu bukan memudahkan, mempersulit itu. Ya, ulama udah bikin kitab-kitab yang mudah begini per kitab, fikih sendiri,
hadis sendiri, tafsir sendiri. Ini kan mudah-mudah kita kan. Saya mau cari bab sholat ada, saya mau cari bab zakat ada. Nah, kalau nggak usah, tinggalin langsung aja Quran hadis. Nah coba saya tanya, bab sholat buka bisa nggak kamu ketemu? Bab puasa sebelah mana? Bab haji bagian mana bisa? Ya keder malah dong. Iya kelamaan nyari, ya kapan mau sholatnya inti? Babnya juga ketemu. Jadi ulama-ulama memberikan kemudahan kepada kita. Mereka membuat fan mudawwan namanya, mata pelajaran yang satu persatu bisa kita pelajari dengan mudah. Maka salah satunya Imam Ibrahim Al-Baijuri membuat ringkasan kitab ini, yaitu disebut namanya kitab Tijan Durori, yang kemudian diberikan syarah oleh Kiai Nawawi Al-Bantani. Ini mereka orang-orang top semua. Imam Nawawi itu orang Indonesia, orang Banten sono, tetangganya Kiai Ma'ruf ya? Enggak. Cuman meninggalnya di Mekah, ngajar di Mekah sampai meninggal dikubur juga di Mekah sono. Tapi aslinya kan disebut Imam Nawawi Al-Bantani. Banten itu mana? Banten. Jadi Banten jangan terkenal bacoknya aja, lu Banten main bacok aja bacok. Itu terkenal orang-orang ahli tauhid banyak di sana. Di antaranya ilmu Imam Nawawi, terus yang sering diziarahi, yang kuburin di pinggir laut, yang kemarin kena rob tsunami siapa? Banten. Bukan, ada lagi tuh. Jadi banyak orang-orang yang mengkhususkan diri dalam ilmu tauhid. Terus kemarin kita sudah bahas bahwa kitab ini akan membahas tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Dari arah mana akan dibahas sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul? Dari arah mana? Dari arah akan membahas sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan yang jaiz. Jadi kitab ini akan membahas 3 kelompok sifat, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, baik bagi Allah maupun bagi para rasul. Kenapa harus pakai lewat wajib, mustahil, jaiz? Kan kalau saya belajar sifat Allah lewat Al-Quran yang ada di Asmaul Husna, kan nggak ada wajib, mustahil, jaiz. Kenapa kok sekarang saya harus pakai wajib, mustahil, jaiz? Apa gunanya wajib, mustahil, jaiz ini? Wajib, mustahil, jaiz itu adalah salah satu ketetapan hukum akal. Akal itu apa? Alat. Akal apa? Alat untuk berpikir. Berpikir itu gimana? Termuter, loading. Berpikir itu gimana? Berpikir itu membuat penelitian, mengaitkan sesuatu dengan sesuatu, itu berpikir. Ini kalau begini gimana? Ini kalau begini gimana?
sampai nanti punya kesimpulan. Nah kalau berangan-angan tapi nggak punya kesimpulan, itu bukan mikir, apa namanya? Ngayal gitu. Victor. Ini kalau kita yang enak nih ya, kita ke puncak nanti makan ayam bakar, makan namanya apa itu? Bukan mikir tuh, mikir itu punya kesimpulan. Kalau begitu mah bukan mikir. Tar gua mikir dulu, mikir kok begitu. Mikir itu mestinya punya kesimpulan. Jadi akal itu alat untuk seseorang bisa menjangkau, memahami sesuatu. Indra kita yang lain nggak bisa dipakai untuk menjangkau, memahami. Kamu pengen tahu asin, ya tinggal jilat. Pengen tahu panas. Tapi kalau kamu pengen tahu kenapa awan itu kok menurunkan hujan, itu mikir. Untuk menjangkau yang paham seperti itu nggak bisa pakai indera kamu, yang lain harus pakai akal. Oh, ini karena ada matahari sedot ke atas, tertampung, turun. Itu hasil apa? Mikir untuk bisa memahami sesuatu dan menjangkau sesuatu. Alam ini tadinya nggak ada, terus jadi ada. Pasti ada yang bikin. Itu mikir namanya itu. Setiap benda yang saya jumpai pasti ada tempatnya. Berarti benda itu wajib bertempat. Itu mikir namanya. Kalau ada asap, ya pasti ada api di situ. Itu mikir, artinya untuk menjangkau sesuatu kamu harus menggunakan akal. Nah sekarang kita mau menjangkau, mengenal Allah. Allah itu Tuhan yang kita sembah, yang bagaimana keadaannya. Saya pengen menjangkau, pengen memahami sedikit tentang Tuhan. Maka kalau nggak dibatasi, kamu nggak akan bisa. Harus ada sebuah pembatasan. Sebatas mana kita harus paham tentang Allah, sebatas mana harus paham tentang para. Maka ulama membuat kesimpulan yang harus dipahami tentang Allah pada 3 batasan, yang mana 3 itu adalah salah satu dari keputusan hukum akal. Akal itu punya 3 macam keputusan. Yang pertama namanya wajib. Apa itu wajib? Sesuatu yang tidak pernah terfikir, tidak pernah tergambar oleh akal bahwa sesuatu itu akan tiada. Jadi akal itu tidak bisa menggambarkan sesuatu itu tiada. Berarti keadaannya selalu ada. Itu yang pertama ditetapkan oleh akal. Kalau kamu menjumpai sesuatu yang dia itu tidak pernah tiada, maka sesuatu yang demikian diputuskan oleh akal, namanya sesuatu yang wajib ada. Itu diputuskan atau dihukumi oleh akal. Lah hukum itu asalnya apa hukum itu? Hukum itu apa hukum? Ini yang sekolah coba nih. Yang ada tinggi sekolahnya mana? Apa hukum itu? Hukum itu aturan. Itu pengertian menurut siapa itu? Iya, menurut istilah atau menurut bahasa atau menurut istilahnya siapa? Ahli hukum.
Kalau hukum secara bahasa, kalau kita buka kamus, apa sih hukum itu? Hukum itu kalau diartikan secara bahasa itu penghalang. Hukum itu adalah penghalang. Kalau hukum itu penghalang, berarti hakim itu yang menghalangi, gitu. Kalau hukum itu jadi penghalang, maka hakim itu yang menghalangi. Itu secara apa? Bahasa, atau disebut namanya al-man'u, penghalang. Al-hukmu sama dengan al-man'u. Hakim, kalau ketetapan disebut hukum, maka yang menetapkan namanya hakim. Kalau disebutnya penghalang, maka yang menghalangi namanya al-mane', sang penghalang. Contohnya kayak apa? Wasit. Wasit itu kerjanya ngapain? Menghalangi apa? Nah, menghalangi seseorang berbuat dolim kepada orang lain. Jadi hukum itu adalah penghalang terjadinya kedoliman atau ketidakadilan antara dua orang. Itu hukum namanya. Bagaimana menghalangi seseorang dengan orang lain nggak terjadi kedoliman, maka ada yang namanya hakim yang nengah-nengahin. Jangan. Itu hakim atau hukum secara bahasa, gitu loh. Kamu main bola, ada hakimnya enggak? Kalau nggak ada hakim gimana? Orang main tinju nggak pakai hakim gimana? Gitu loh. Jadi gunanya hakim untuk apa? Menghalangi apa? Kecurangan, kedoliman, gitu kan? Kalau nggak ada hakimnya, waduh, hakimnya nggak ngelihat nih curang, hakim nggak ngelihat curang katanya. Itu hukum secara bahasa. Jadi kalau kamu di kampung-kampung, di jalan ada orang berantem, mana yang bisa ini, hakimnya mana nih? Itu namanya hukum, hakim secara bahasa. Bukan hakim yang dimaksud oleh agama di sini, bukan. Bukan hukum yang dimaksud di dalam kitab-kitab, bukan. Itu hukum secara bahasa. Kalau hukum secara istilah menurut para pakar agama, apa sih hukum itu? Hukum itu diartikan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Kalau hukum secara bahasa memisahkan sesuatu, gimana nggak terjadi kecurangan, nggak terjadi kedoliman. Maka kalau ada yang dolim dipisahkan. Tapi kalau hukum secara istilah, apa artinya? Menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Berarti asalnya sesuatu itu nggak punya hubungan, kemudian dihubungkan. Lah, yang menghubungkan namanya hakim, gitu loh. Hubungannya namanya hukum, gitu loh. Yang menghubungkan hakim. Lah, hakim itu dilihat dari keadaan yang membuat keputusan. Hakim itu ada 3 macam hakim. Bisa hakimnya itu yang membuat hubungan itu syar'i namanya, bisa adli, bisa akli, gitu loh. Jadi hukum menurut istilah itu ada 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adli, ada hukum akli namanya. Hukum syar'i ya hakimnya syar'i, yang menghubungkannya adalah syar'i.
Kalau hukum adi yang menghubungkan siapa? Ya sohibul adi, masing-masing orang yang terkena kebiasaan. Kalau hukum akli yang menghubungkan siapa? Ya akalnya manusia. Contoh, zuhur sholat 4 rakaat. Zuhur sama 4 rakaat itu nggak ada hubungannya. Subuh 2 rakaat, hubungannya apa? Nggak ada. Isya 4. Kok nggak isya 3? Kok nggak isya atau subuh 3 atau maghrib 2? Kenapa? Ya tergantung yang membuat hubungan, yang mengaitkan, yang menghubungkan, yang membuat kaitan. Zuhur harus 4 rakaat siapa? Syar'i. Ibu syar'inya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bikin keputusan zuhur 4 rakaat. Ramadan puasa 1 bulan. Idul Adha pergi haji. Yang sudah balik wajib syahadat. Itu yang membuat keputusan, yang menghubungkan satu perkara dengan perkara lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya hukum syar'i. Mengaitkan sesuatu dengan sesuatu atau menolak sesuatu dengan sesuatu yang berdasarkan aturan seseorang. Kalau yang ngatur Allah namanya syar'i. Kalau yang ngatur pemerintah namanya undang-undang. Kalau yang ngatur Pak RT aturan. Kalau yang ngatur Bapak kepala keluarga ya ada peraturan sendiri. Kamu di rumah, di keluarga punya peraturan jam 7 malam nggak boleh keluar. Pulang sekolah harus tidur. Peraturan siapa itu? Artinya yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatunya adalah orang tua. Bisa juga polisi. Kalau lampu merah berhenti. Apa hubungannya merah dengan berhenti? Ada hubungannya. Apa hubungannya hijau dengan jalan? Kuning hati-hati. Apa kamu kalau lihat bajunya dia jalan terus? Kalau lihat bajunya dia kamu berhenti? Berhenti, udah merah. Kan nggak ada hubungannya merah berhenti. Bisa nggak besok-besok diganti kalau oranye jalan namanya? Bisa. Yang bisa merubah siapa? Ya yang tadi bikin itu. Jadi kalau ada merah dihubungkan dengan jalan, asalnya nggak berhubungan. Tapi karena ada yang menghubungkan, maka jadilah dia namanya hakim yang buat keputusan. Diputuskan kalau merah berhenti. Kalau hijau jalan, kuning ya lihat, kalau nggak ada polisi jalan, kalau ada polisi berhenti. Ya itu namanya hukum syar'i. Jadi ada lagi nanti hukum adi. Hukum adi itu hukum yang berkaitan dengan kebiasaan atau rutinitas alam semesta. Alam ini punya rutinitas. Apa rutinitas diantaranya? Atau kebiasaan alam diantaranya apa? Matahari kalau pagi terbit, jalan, sore masuk. Itu kan kebiasaan nggak? Besok muncul lagi, sore masuk. Nggak pernah jam 12 sudah masuk, pernah nggak? Pernah? Matahari jam 12 tumben nih, udah cepet banget, tahu-tahu udah masuk. Pernah kamu ngalamin begitu?
Ya enggak ada. Atau belum jam 6 matahari udah keluar, atau telat, ini kok tumben jam 9 baru. Pernah begitu? Itu namanya bukan kebiasaan. Kalau kebiasaan ya terus begitu, nggak berganti-ganti gitu loh. Namanya rutinitas. Bulan gitu. Ya. Jadi Allah menciptakan di dalam alam ini namanya sunnatilah, disebut atau rutinitas alam, kebiasaan alam. Air kebiasaannya apa? Mengalir, yang tinggi ke yang rendah, rata. Bisa nggak air itu dibelah? Bisa nggak? Kamu saya kasih ember, tolong air dibelah jadi 2, bisa nggak? Kenapa? Karena kebiasaannya air nggak begitu, gitu loh. Kebiasaannya air tuh nggak bisa gitu loh. Api, panas, itu kebiasaannya api. Lah, asalnya kebiasaan itu juga nggak terjadi, tapi Allah menjadikannya jadi kebiasaan, gitu loh. Matahari dimunculkan tiap pagi, sore masuk. Air dijadikan punya kebiasaan. Api punya kebiasaan membakar. Ini Allah yang menciptakan kebiasaannya nih. Maka ada yang kedua namanya hukum adi atau hukum kebiasaan. Allah mengaitkan sesuatu dengan sesuatu. Api dikaitkan dengan terbakar, makan dihubungkan dengan kenyang, obat dihubungkan dengan sehat. Ini Allah yang menghubungkan. Maka hukum adi ini juga bisa saja mengalami perubahan. Yang rubah siapa? Yang rubah siapa? Ya Allah yang bikin kebiasaan. Kamu umpamanya biasa kalau pagi bangun kerja macam-macam, nanti jam 9 malam tidur. Pagi lagi bangun. Terus begitu, namanya apa itu? Terus pengen ente rubah. Nah, saya mau berubah sekarang lah. Kalau malam melek, jam 7 tidur. Yang rubah siapa? Ya kamu yang membuat kebiasaan itu yang rubahnya, gitu loh. Artinya kalau Allah yang membuat kebiasaannya alam, maka Allah yang bisa ngerubah kebiasaan alam. Matahari di stop, nggak jalan-jalan. Api dibikin nggak panas. Air dibelah. Bisa air dibelah? Ente nggak bisa belah. Karena Allah yang membuat kebiasaannya, maka Allah yang bisa merubahnya. Dibelah air sampai jadi lontrong. Pinggirnya ada apanya? Ya nggak ada apa-apanya. Kalau kamu kan belah ya kamu ganjel biar nggak melorot airnya. Ini ya nggak diganjel nggak apa, ya belah-belah aja. Iya. Berapa belahan yang terjadi? Zaman Nabi Musa terjadi berapa belahan? 12. Jadi Nabi Musa ngetokin tongkatnya, terjadi 12 belahan. Kenapa? Karena Bani Israel terdiri dari 12 suku, 12 kabilah, 12 keturunan. Satu sama yang lain gak mau akur, makanya dibikin 12 lontrong. Nah, lu sono jangan berantem. Mau lewat aja berantem, gua dulu gak bisa. Iya, gak ada yang mau ngalah, maka dibikinin 12. Nah, tiap-tiap suku
Yang bisa ngerubah kebiasaan air yang tadinya rata terbelah siapa? Allah. Itu namanya hukum kebiasaan. Walaupun dari kecil kita mengalami hal yang sama begitu terus, tapi harus kamu yakini bahwa hukum adi itu bisa mengalami. Kenapa? Karena Allah yang mengaitkan hubungan yang satu dengan yang lain. Hukum syar'i bisa berubah enggak? Bisa. Mana buktinya? Antara nabi yang satu dengan nabi yang lain bisa mengalami perubahan hukum. Di nabi yang ini hukum ini enggak ada, di nabi yang lain berarti Allah menambahkan hukum, boleh saja, atau mengurangi hukum yang di nabi ini ada, di sono enggak ada, dikurangin, boleh aja. Kayak peraturan zaman Pak Soekarno sama peraturan zaman Pak Harto, berubah enggak? Berubah, boleh aja kan? Terus peraturan lagi zaman Pak Jokowi, beda lagi nih, 65 tahun nggak boleh haji. Peraturan kapan itu? Gua ngumpulin duit dari kecil, tua pengen haji, ini udah tua nggak boleh. Astagfirullah, maunya gimana? Nanti kalau tua mati syahid, gobloknya. Kalau mati nggak boleh gitu. Jangan sampai mati, lalu jangan sampai mati. Gimana mau ngantrinya aja 20 tahun, kapan mau hajinya? Jadi hukumnya bisa mengalami perubahan. Ada hukum syar'i yang menghubungkannya adalah sahibul syar'i, yaitu Allah. Hukumnya bisa berubah. Adi Allah yang menetapkan hukum. Dan hukumnya juga bisa mengalami perubahan. Kalau hukum satu-satunya hukum yang enggak dibikin oleh yang lain dan tidak mengalami perubahan, hanya hukum akal. Satu-satunya hukum yang enggak mengalami perubahan. Makanya dikatakan orang yang punya akal sehat, walaupun kamu enggak ketemu nabi, enggak ketemu yang lain, akal kamu bisa nemu Allah. Asal akalnya sehat, normal. Beda sama akalnya enggak normal, enggak akan ketemu Allah. Nah itu kok banyak orang-orang kafir, Beb? Lah akalnya soak. Artinya nggak mau berpikir untuk memutuskan siapa sih Tuhan. Nah itu mereka nyembah hasil dari mana? Mengikuti pendapatnya orang tua, bukan hasil berpikir, bukan. Kalau berpikir akan punya keputusan yang benar. Makanya Nabi ketika ngomong sama siapa? Ini kayaknya Qaid.
Tahu begini tuh. Teruskan dikit. Jadi akal itu salah satu alat yang Allah ciptakan, yang alat itu alat yang paling lurus, yang nggak bisa berbohong. Kayak Nabi SAW ketika mengajak orang-orang Arab untuk masuk Islam, orang Arab jawab, Muhammad, saya sudah punya agama, moyang-moyang saya dulu sudah punya agama, mereka nyembahnya ini yang disembah oleh moyang-moyang saya dulu. Apa kata Nabi? Kamu sama moyang-moyang kamu bego. Muhammad marah disebut bego. Kok bego kenapa? Ketika mak-mak kamu, moyang-moyang kamu mutusin patung ini Tuhan, itu keputusannya diambil bukan hasil berpikir, tapi hasil dari kira-kira, hasil dari menyangka, bukan nyata tahu kalau ini Tuhan. Atau ada utusan patung yang datang, saya utusannya dia, kamu suruh nyembah dia. Ada yang begitu? Nggak ada. Jadi mereka semua memutuskan ini adalah Tuhan hasil kira. Lah kamu yang ikut orang tua kamu nggak mikir juga, ikut aja orang tua kamu. Gitu loh. Sama-sama nggak mikir. Dulu mak kamu, bapak kamu yang pertama nggak mikir, kamu yang berikutnya nggak mikir juga. Jadi seterusnya akan begitu. Makanya kalau ada orang kok yang mau mikir dengan akalnya, yang akalnya sehat, maka dia akan ketemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Terus yang ketiga namanya hukum akal, yaitu hukum yang tidak diatur oleh seseorang, juga bukan berdasarkan suatu kebiasaan. Artinya hukumnya hukum yang tetap. Ketetapannya ada berapa? Ada 3. Ada yang pertama namanya wajib, yang kedua namanya mustahil, yang ketiga namanya jaiz. Ada 3 ketetapan hukum. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Maka dikatakan di sini fal wajibu, di sini enggak diceritakan hukum adi, hukum syar'i, enggak diceritakan. Kenapa? Karena enggak akan dibahas dalam kitab ini. Di kitab ini hanya akan bahas satu hukum, yaitu hukum akli, gitu loh. Fal wajibu huwaladzi la yumkinu adamuhu. Apa sih yang namanya wajib menurut hukum akal? Wajib menurut hukum akal adalah sesuatu yang tidak mungkin sesuatu itu mengalami tiada. Jadi segala apapun yang tidak pernah mengalami ketiadaan, maka dia disebut namanya wajib menurut hukum akal. Ini perlu disampaikan di depan biar kamu nggak salah, karena hukum syar'i juga punya nama wajib. Biar kamu nggak salah mengartikan antara ini wajib syar'i atau wajib akli, gitu loh. Karena kalau kamu salah menempatkan 2 hukum ini berbahaya. Wajib akli diputuskan syar'i,
atau wajib syar'i diputuskan akli, wah bahaya. Salah menempatkan hukum bisa berubah. Maka harus kamu pahami sejak dini. Maka di awal kitab ini sebelum bahas sifat-sifat Allah, didahului membahas ini dulu. Apa tujuannya? Agar kamu yang pertama bisa memisahkan antara hukum yang 3 macam. Mana akli, mana adi, mana syar'i. Biar kamu bisa misahin hukum. Yang kedua, agar kamu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, nggak salah menempatkan. Yang akli ntar jadi adi, yang adi jadi syar'i. Seperti siapa? Orang-orang filsafat yang salah menempatkan sesuatu. Terus yang ketiga, kamu nggak akan bisa kenal Allah kalau nggak lewat jalan wajib, mustahil, jaiz. Nggak ada jalan lain, nggak ada. Untuk mengenal Allah hanya bisa lewat jalan mengenali mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jaiz. Kenapa? Dengan begitu kamu bisa membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kalau nggak kamu pakai wajib, mustahil, jaiz, mau kenalnya dari mana? Oh, pakai namanya Allah, Beb. Nggak bisa. Dia namanya penyayang, pengasih, raja-raja yang terkenal, yang dikenal dengan raja yang berhasil, yang penyayang kepada rakyatnya, juga punya nama-nama itu. Ya, Raja Majapahit, Raja mana? Pajajaran, itu juga punya nama-nama sanjungan seperti itu. Tapi kalaupun namanya sama, apa sifatnya sama? Kan enggak. Maka mengenal sesuatu enggak bisa pakai namanya, harus pakai sifat-sifatnya. Nah, semua yang tidak mungkin tiada, maka disebut namanya wajib. Contohnya kayak apa wajib? Kadzatihi ta'ala, seperti zatnya Allah. Zatnya Allah itu disebut wajib. Kenapa? Karena zatnya Allah sesuatu yang tidak pernah tiada. Terus contoh yang lain pada kita apa? Ada nggak yang wajib pada kita? Ada. Mana? Watahayyuzi lil jirmi, seperti menempat bagi tiap-tiap benda. Setiap benda yang diciptakan Allah pasti ada tempatnya. Mumana'atihi alal qadri mahudin minal faraghi ay al man'i kal ghair min ayyahulla fi makanika. Apa sih yang disebut menempat itu? Yang dimaksud dengan jirim yang bertempat, jirim itu adalah benda bertahan di tempat seukuran tertentu yang diambil dari ruangan, yakni sesuatu yang telah kamu tempati akan menjadi penolakan untuk yang lainnya bertempat di tempatmu, gitu loh. Sesuatu yang telah kamu isi nggak bisa diisi orang lain. Contoh, air di gelas. Kalau saya kasih batu masuk air, yang terjadi apa? Airnya naik. Kenapa? Batu mengisi air. Batu mengisi air gimana sih? Bisa batu mengisi air? Hah? Ruangan siapa? Bisa. Yang namanya menempat tadi kan tidak bisa ditempati yang lain, gitu loh. Nah, ketika batu itu berada di bawah, airnya
naik. Kenapa? Karena nggak bisa satu tempat ada dua benda, nggak bisa. Setiap satu ruangan pasti diisi satu benda. Ketika batu itu menempati bagian bawah, maka nggak bisa air dan batu menempati satu tempat, nggak bisa, airnya naik. Kenapa? Karena air sudah punya tempat sendiri. Nggak bisa tempatnya air ditempatin sama batu, nggak bisa. Jadi masing-masing yang diciptakan Allah dari benda-benda alam ini semuanya punya tempat atau punya ruangan, atau kalau mau diomong bahasa kerennya apa? Volume. Tiap yang Allah ciptakan itu punya ukuran, punya volume masing-masing. Satu volume yang diciptakan Allah nggak bisa dipindah kepada yang lain. Badan saya kurus nih, kamu gede, Beb tuker badan, ya nggak bisa. Gimana sih? Saya pengen kurus, Beb kan pengen gemuk, tukeran aja kita, ya nggak bisa. Kenapa? Ukurannya telah diciptakan masing-masing sama Allah. Maka ini juga disebut namanya perkara yang wajib, gitu loh. Apa itu? Sesuatu yang tidak mungkin mengalami ketiadaan. Artinya tidak mungkin ada suatu benda tidak ada tempatnya, nggak mungkin gitu. Maka dikatakan wajib tiap-tiap benda pasti punya tempat. Mau itu bendanya di langit, di akhirat, di dunia, di mana saja, setiap benda yang diciptakan Allah pasti punya tempat. Itu diantara namanya perkara wajib. Contoh lain apalagi wajib? Nabi benar. Wajib enggak? Mungkin enggak Nabi salah? Nah, mungkin. Jadi wajib para nabi bersifat benar. Artinya benar itu tidak mungkin hilang dari dirinya nabi. Tadi disebut apa? Wajib. Jadi kamu bisa mikir selebihnya tuh, apa sih wajib yang lain? Oh, sesuatu yang tidak mungkin mengalami ketiadaan. Loh, kalau api saya pegang kan pasti panas, wajib panas, Beb. Enggak. Buktinya mana? Bisa mengalami perubahan. Nabi Ibrahim dibakar sama api enggak panas. Berarti api panas itu hukumnya bukan wajib. Kenapa? Kalau wajib tidak mungkin mengalami perubahan, gitu loh. Jadi wajib menurut akal sesuatu yang tidak mungkin mengalami ketiadaan. Tidak mungkin ada benda yang diciptakan Allah nggak bertempat, nggak mungkin. Bisa nggak Allah bikin benda nggak bertempat? Nggak bisa, gitu. Oh, nggak bisa, maknanya mustahil, gitu loh. Tidak mungkin ada benda yang diciptakan Allah kok diciptakan tanpa tempat, itu mustahil. Wajib tiap-tiap yang diciptakan pasti punya tempat. Itu hukum yang pertama. Maka ketika kita tahu wajib ini, maka kita akan tahu apa sih sifat-sifat Allah yang pasti ada pada Allah, gitu loh. Oh, yang pasti wujud, hidam, bako, sampai nanti ada 20 sifat. Itu semua adalah perkara yang wajib bagi Allah. Kalau kamu nggak ngerti yang wajib gimana? Ya nggak bisa menempatkan mana yang jadi haknya Allah. Akhirnya apa? Menyamakan yang satu dengan yang lain, ya. Kita teruskan nanti mustahil, jaiz pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Shawab ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي آمين رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضع بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.